Baiklah, kami akan menjelaskan bentuk dan struktur kota. Yang pertama ada kota. Kota kalau ditinjau sebagai nodai dan area. Nah, kota sebagai nodal menetapkan kota dalam konstelasi regional, menggambarkan kota dalam sistem kota-kota, sementara kota sebagai area menempatkan kota dalam wujud struktural dan pola pemanfaatan ruangnya. Hal ini menjadi fokus unsur pembentuk struktur tata ruang kota yang terdiri dari pusat kegiatan dan layanan, kawasan fungsional, perkotaan, dan jaringan jalan. Dalam konteks spasial, adalah tipe yang mengkategorikan kota berdasarkan bentuknya dan dapat dilihat dalam konteks perbandingan dengan kota lainnya. Struktur spasial perkotaan merupakan distribusi spasial dari interaksi dan elemen internal. Nah, dalam kota ada beberapa bentuk dan pola keruangan kota, serta hal ini yang menjadi fokus unsur pembentuk struktur tata ruang kota yang terdiri dari pusat kegiatan, kawasan fungsional, perkotaan, dan jaringan jarak. 4 unsur pemukiman atau perkotaan. Yang pertama ada alam. Kondisi pemukiman di perkotaan atau pedesaan akan berbeda. Nah, pemukiman di pedesaan berada di lahan yang luas, dekat dengan danau, sungai, ataupun laut. Sedangkan pemukiman di kota terdapat yang padat. Yang kedua, ada individu manusia dan masyarakat. Di kota besar dengan kepadatan tinggi, terdapat perbedaan komposisi, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Manusia di perkotaan juga bagian dari komunitas yang lebih besar dan jangkauan interaksi yang lebih tinggi. Yang ketiga, ruang kehidupan. Ruang kehidupan memiliki banyak karakteristik. Semakin besar ukuran perumahan, maka semakin internasional karakteristiknya. Sementara semakin kecil, maka semakin dipengaruhi oleh faktor lokal. Yang keempat, ada jaringan. Yang terakhir, ada jaringan. Cara paling dasar untuk menggambarkan struktur pemukiman adalah berhubungan dengan jaringan sirkulasi atau transportasi dari titik-titik pertemuan atau nodal point. Pendekatan ekonomi mengacu pada analisis keputusan dalam rumah tangga yang berdasarkan karakteristik ekonomi dan bakat genetik pada anggotanya. Ada 2 pendekatan penting dalam ekonomi, yaitu ilmu ekonomi positif dan normatif. Menurut Kushadi Noto pada tahun 1970 ada 5 unsur di karakteristik pemukiman. Yang pertama itu wisma. Wisma adalah tempat tinggal, contohnya perumahan. Terus ada karya, tempat kerja, contohnya kegiatan usaha. Terus ada marga, contohnya jaringan pergerakan. Terus ada suka itu tempat hiburan, contohnya tempat para wisata. Dan ada penyempurnaan prasarana dan sarana. Terus citra kota menurut Kevin Lynch pada tahun 1960 ada 5 unsur juga, yaitu landmark. Pertama, landmark adalah penanda, paths adalah jalur, districting adalah kawasan, nodes adalah simpul, edge adalah batas atau tepian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ekologikal. Pendekatan dalam memahami struktur internal kota. Konseptik zona Burgas 1925. Kota memiliki pusat yang berasal di tengah yang bergerak waktu pendudukan kota bertambah dan menggunakan lahan yang berkembang membentuk sebuah konsep guna lahan. Sektoral modal Haiti 1930. Konsep kurang lebih dengan kontrik zona namun menggunakan lahan mengukur mengikuti kawasan industri dan sekitarnya. Multiple Nusle modal Harris Ullman 1945 berkembang dari teori sebelumnya di mana kota bertumbuh secara tak serentak dan muncul pusat-pusat pertumbuhan. Pendekatan morfologi kota. Bentuk kota kompak. 1. Bujur sangkar. Kota yang bercirikan dengan pertumbuhan di sisi-sisi jalur transportasi dan mempunyai kesempatan perluasan ke segala arah yang relatif seimbang dan kendala fisikal relatif yang tidak begitu berarti.
Kedua, bentuk kota kipas. Bentuknya sebagian lingkaran, arah keluar kota mempunyai perkembangan yang relatif seimbang. Ketiga, 4 persegi panjang. Bentuk kota yang pertumbuhannya memanjang sedikit lebih besar daripada melebar. Hal ini dimungkinkan karena adanya hambatan-hambatan fisikal terhadap perkembangan area kota pada salah satu sisinya. Bentuk pita. Bentuk kota dengan jalur transportasi yang dominan berbentuk pola kota yang memanjang. Bentuk bulat. Bentuk kota yang paling ideal karena jarak dari pusat kota ke luar kota hampir sama. Keenam, bentuk gurita atau bintang. Bentuk kota yang jalur transportasinya mirip seperti ribbon shape city. Hanya saja pada bentuk gurita, jalur transportasinya tidak hanya satu arah saja, tetapi ke berbagai arah keluar kota. Bentuk ketujuh, tidak berpola. Kota yang berbentuk pada suatu daerah dengan kondisi geografis yang khusus, yaitu daerah di mana kota tersebut telah menciptakan latar belakang khusus dengan kendala-kendala pertumbuhan sendiri. Bentuk kota tidak kompak. 1. Fragment cities, terpecah. Bentuk kompak namun dalam skala yang kecil dan akhirnya saling menyatu dan membentuk kota yang besar. Bentuk ini berkembang namun perluasan area kota tidak langsung menyatu dengan kota induk. Bentuk berantai. Bentuk ini terpecahkan namun hanya terjadi di sepanjang rute tertentu. Bentuk ini juga bisa disebut ribbon city dengan skala yang besar. Split cities, terbelah. Bentuk ini menggunakan bentuk kota yang kompak namun sektor terbelah oleh perairan yang besar. Stellar cities, satelit. Bentuk kota yang biasanya didukung oleh teknologi transportasi yang maju dan juga komunikasi yang maju. Pendekatan morfologi kota. Alternatif pembentukan struktur tata kota Huang Hudson 1970 terbagi menjadi 6. 1. Pola kota satelit. Pola kota satelit adalah pola keuangan yang terbentuk dari kota-kota penyangga atau kota satelit yang berada di sekitar kota metropolis. Kota satelit adalah komunitas mandiri yang terletak di pinggiran kota besar, tetapi sebagian besar penduduknya tergantung pada kehidupan di kota besar. Yang kedua, pola kota stellar. Pola kota stellar adalah pola kota yang terbentuk dari gabungan kota besar utama dengan kota-kota satelit di sekitarnya. Bentuk kota stellar menyerupai telapak kata pohon dengan bulatan-bulatan di ujungnya. Yang ketiga, pola kota cincin. Pola kota cincin adalah bentuk kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di sekeliling tengah kota, sedangkan daerah pusat kota jarang penduduknya. Yang keempat adalah kota kompak. Kota kompak adalah sebuah konsep penataan kota dengan membentuk lahan-lahan perkotaan seefisien mungkin untuk mampu menampung berbagai aktivitas manusia di dalamnya dengan mengedepankan aksesibilitas yang baik dan penghematan energi. Hal inilah yang kemudian menjadikan kota kompak mampu berperan dalam menciptakan sistem yang berkelanjutan. Yang kelima, kota bermanik. Kota bermanik adalah pengembangan dari pola linear. Beberapa pusat kota yang lebih kecil tumbuh di kanan dan kiri dari pusat kota. Di pinggir jalan ditempati bangunan komersial, sedangkan di bagian belakang berupa permukiman penduduk. Dan yang terakhir adalah kota dispersal. Kota
dispersal adalah dalam kesatuan morfologi yang besar dan kompak terhadap beberapa urban center, di mana masing-masing pusat mempunyai grup fungsi-fungsi yang khusus dan berbeda satu sama lain. Pendekatan sistem kegiatan kekuatan dinamis yang mempengaruhi struktur ruang kota. Pendekatan sistem adalah cara untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan memandang dunia sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan dan bergantung.